Ini lagi, setiap orang beda-beda karakternya gitu kan. Yang paling penting profit. Ajarin cara pemilihan risk reward ratio yang ideal dong, Pak. Guys, selamat datang di Nanya MFX di episode yang keempat. Seperti biasa nih, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar trading, forex, dan finansial. Bersama saya Ray. Saya Dwi. Oke, langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama nih, Pak. Berarti ada 1, kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Oke, langsung. Oke, yang pertama dari Almina Malik. Dia nanya, apa sih trading itu? Aku belum paham. Pencerahannya dong, Pak. Iya, pertanyaan yang mendasar. Secara singkat itu ada 3 poin. Oke, yang pertama apa nih, Pak? Yang pertama, aksi jual beli. Oke, ya kan? yang kedua. Dengan waktu singkat. Dan yang terakhir nih, yang ketiga, Pak? Yang ketiga, untuk memperoleh keuntungan. Tujuannya kan ke situ. Oke. Ya. Dicontohkan supaya lebih gampang. Kalau pertanyaan di forex berarti yang paling gampang adalah jual beli mata uang. Secara fisik di mana? Di money changer. Kita berangkat ke sana. Menukarkan mata uang yang akan kita perdagangkan. Membeli di harga rendah, dilepas dengan harga tinggi. Terus bedanya sama si trading forex itu apa nih, Pak? Biasanya kalau di money changer, dilepasnya beberapa hari kemudian. Jangka waktunya kan lama. Kalau di forex, marketnya beda, pasarnya beda, pasar derivatif. Ya kan? Kemudian jangka waktunya lebih pendek. Oke. Jangka waktu lebih pendek, modalnya juga lebih kecil karena kita pakai leverage. Oh, jadi kalau di trading forex itu ada yang namanya leverage. Ya. Dan kalau di money changer itu 1:1. Oke. Ya. Kemudian juga nggak perlu ke kantornya money changer, ke tokonya money changer. Kita kalau di trading forex bisa pakai aplikasi. Nah, nama aplikasinya apa tuh, Pak? MFX aplikasi. Oke, namanya MIFX aplikasi ya, teman-teman. Dan kalian juga bisa download aplikasinya di kolom deskripsi. Di situ ada linknya buat download ya, teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua nih, Pak. Dari yang namanya Superman. Wah, namanya Superman nih, Pak. Dia nanya, intinya aja deh, Bang. Kalau modal saya 500, leverage-nya berapa? Bisa open posisi berapa? Wah, ini maksudnya 500 apa nih, Pak, modalnya? Diasumsiin aja, gampang, dia punya modal uang 500.000. Posisi maksimum setiap buka posisi itu berapa gitu. Dengan posisi paralel ya, maksudnya bersamaan. Kalau 500.000 kita asumsikan dolarnya 14.000, itu 35 dolar. Berarti 35 dolar ya. balance-nya Balance-nya 35 dolar. Nah, berapa posisi? Tergantung leverage yang dia pakai, yang dia pilih. Di kita ada 3 leverage. Wah, apa aja tuh, Pak? Pertama, leverage 1:100, kemudian 1:200, yang ketiga adalah 1:500. Yang masing-masing mempunyai margin requirement yang berbeda, ya kan? Untuk menentukan margin requirement-nya kan ada rumusnya. 1 dibagi leverage dikali contract size dikali dengan lot size yang kita transaksikan. Secara singkat, kalau 1:100, modal yang kita pakai itu ya yang paling masuk akal ya di 0,01 lot. Oke, ini paling minimal itu paling minimal 0,01 lot. Itu sebesar 10 dolar 1:100. Oke. Berarti 35 dolar dibagi 10. Itulah maksimum. Dengan asumsi kita nggak memperhitungkan margin level. Oke. Ya kan? Kemudian ada yang 1:200. Ya, modalnya juga margin requirement-nya juga 5 dolar gitu. Ya kan, berarti 35 dolar dibagi 5. Dibagi 5 dolar. Oke. 1:500 berarti 2 dolar. Berarti 35 dolar bagi 2. Oke. Itu yang bisa dipergunakan secara paralel. Dengan asumsi loh, tidak memperhitungkan margin level. Oke, jadi perhitungannya seperti itu ya, teman-teman. Seperti yang udah dijelaskan oleh Pak Dwi rumusnya. Jadi kalau misalkan kalian punya modal 500.000 atau asumsinya itu dengan modal 35 dolar, kalian bisa buka posisi dengan leverage 1:100, itu maksimalnya 3 kali. Dan kalau misalkan leverage 1:200, itu maksimalnya itu ada di 7 kali open posisi. Dan kalau misalkan di leverage 1:500, itu maksimalnya bisa 17 kali ya, Pak Dwi? Ya, dengan posisi yang berbarengan. Iya. Dengan asumsi kita nggak memperhitungkan margin level. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih, Pak. Dia nanya, Pak Dwi, mau tanya dong, kalau bikin garis support resisten yang benar itu berdasarkan tail atau harga penutupan?
Gimana tuh Pak? Nah, ini pertanyaannya sebetulnya bisa berkembang gitu, jawabannya bisa berkembang banyak. Tapi minimal ada 3 jawaban. Pertama, biasanya harganya yang sering disentuh. Sering disentuh? Ya, atau dia membuat harga tertingginya itu lewat, kalau kita buat garis, itu minimal 2. Minimal harus 2 Pak? Minimal harus 2. 3, 4, 5 itu justru lebih bagus, itu kuat. Kalau di atas namanya resisten, di bawah namanya support. Ya. Yang kedua harga yang tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Impulsif. Itu kan ada sudutnya. Nah, kalau di atas itu sudut resisten kuat. Kalau di bawah sudut support yang kuat. Meskipun hanya 1 titik gitu. Kalau tadi kan minimal 2. Kalau ini cukup 1 tapi impulsif. Itu support dan resisten kuat. Berarti candlenya itu panjang gitu ya Pak? Turun naiknya? Candle panjang tapi kenceng gitu. Panjang impulsif. Tiba-tiba turun gitu. Yang ketiga ditandai dengan pola harga. Biasanya engulfing. Engulfing kalau di atas namanya bearish engulfing, peaknya atau puncaknya jadikan batasan untuk resisten. Kalau di bawah ada engulfing, bukan engulfing aja sih, banyak. Tapi yang probability tertinggi di engulfing. Kalau engulfing, bawah engulfing harga terendahnya, supportnya menjadikan support kuat. Gitu. Kalau semuanya bersatu, yang namanya confluence, itu lebih bagus. Kalau 3-3 bersatu itu? Ya, 3 bersatu atau 2 yang ada yang sama gitu kan, wilayah sama, itu confluence, itu lebih bagus. Jadi kesimpulannya cara bikin support resisten yang benar itu dari 3 cara tadi ya Pak. Yang pertama itu harga sering kesentuh, terus yang kedua impulsif harga, terus yang terakhir ini yang ketiga itu ada pola harga. Betul. Kalau gitu lanjut ke pertanyaan yang keempat ya Pak. Ya. Ini ada pertanyaan, dia nanya nih Pak, ajarin cara pemilihan risk reward ratio yang ideal dong Pak. Nah, risk and reward ratio itu erat kaitannya dengan win rate ratio. Ingat. Ya. Kalau cari yang ideal ya tergantung orangnya sendiri. Dia tuh sebagai seorang seorang konservatif, moderat maupun risk taker. Ya kan? Kalau sebagai seorang konservatif, kita asumsikan, kita tetapkan bahwa rugi itu $10, contohnya seperti itu. Maksimal rugi $10 minus. Kemudian dari 10 kali transaksi, ya kan? Dia mempunyai kerugian maksimum itu ada 30%. Berarti win rate rasionya 70%. Dengan perbandingan 1:1. Ya kan? Kemudian kalau yang moderat biasanya mempergunakan perbandingan 1:2. Asumsinya sama tadi, $10 minus. Ada 10 kali transaksi, kemudian yang ruginya itu 50%. Dan yang ketiga ada risk taker. Nah, risk taker sebetulnya ini keuntungannya lebih enak nih. Untuk mendapatkan keuntungan lebih cepat. Kenapa? Karena dia 1:4. 30% win rate ratio aja dia sudah untung gitu. Dari 10 kali transaksi, sama asumsinya minusnya 10. Batasan resikonya setiap kali masuk posisi. Nah itu tergantung. Sekarang si penanya ini sebagai seorang apa nih? Seorang risk taker, seorang moderat, atau seorang yang konservatif? Serahkan kembali kepada mereka. Pak, kalau gitu sih, kalau misalkan aku masuknya ke yang moderat sih Pak, 1:2 risk rewardnya. Nah kalau teman-teman masuknya ke tipe yang mana nih? Share di kolom komentar ya. Kalau gitu lanjut ke pertanyaan yang kelima. Ya. Dia nanya nih Pak, masih bingung nih Pak soal indikator moving average. Ideal dan paling akuratnya pakai berapa moving average dan periodenya berapa? Ini lagi, setiap orang beda-beda karakternya gitu kan. Pertama biasanya kalau default itu dikasih 20 moving average simple, ya kan. Kemudian kalau saya biasanya pakai yang eksponensial karena moving average kan banyak tuh tipenya. Kalau saya sering pakai yang eksponensial, pakai 20 gitu. Alasannya kenapa tuh Pak? 20 alasannya macam-macam. Kenapa angka 2 yang keluar, angka 20, kenapa enggak 25 segala macam. Biasanya yang paling gampang kita menghitung. Kalau time frame-nya pakai 1 jam, kita pakai 20 atau 25 karena dalam pergerakan harga di dalam satu hari itu kan sekitar 24 jam. Berarti bisa dipakai antara 20 dan 25. Itu nggak terlalu signifikan pergerakan harganya. Jadi bisa 20, bisa 25. Ada juga berdasarkan angka dari Fibonacci gitu.
Macam-macam nih angkanya, parameternya. Itu kalau pakai satu moving average. Nah, biasanya layaknya lumrahnya orang pakai 3 moving average untuk melihat pergerakan harga tren yang terjadi di jangka pendek, ya tadi yang di 20. Ya kan? Kemudian ditambah lagi untuk pergerakan tren jangka menengah. Biasanya dipakai di parameter 50 moving average untuk melihat pergerakan menengahnya gimana sih. Untuk lebih yakin lagi dengan pergerakan harga, ada jangka panjang kan? Biasanya pakai input parameter untuk moving average 100 sampai ke 200 moving average. Itu terserah, diserahkan lagi kepada si usernya, enaknya pakai yang mana. Yang paling penting profit. Pakai moving average itu seperti apa? Oke, jadi penggunaan moving average biasanya itu seperti pengaturan yang tadi Pak Dwi udah jelaskan ya. Sekian video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar dengan hashtag Nanya MFX. Jangan lupa subscribe dan like video ini karena kalian pasti suka. Saya Ray. Saya Dwi. Sampai jumpa.